Setiap karyawan baru membawa semangat, energi, dan harapan. Tapi juga risiko. Menurut International Labour Organization, pekerja baru memiliki risiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibanding pekerja berpengalaman. Kenapa? Karena mereka belum mengenal lingkungan kerja, memahami budaya keselamatan, terbiasa dengan prosedur operasional. Hari ini kita akan membahas bagaimana menerapkan HSE Plan secara efektif untuk karyawan baru, agar mereka tidak hanya cepat beradaptasi, tapi juga aman sejak hari pertama. Apa itu HSE Plan? Mengapa penting? HSE adalah singkatan dari Health, kesehatan, Safety, keselamatan, Environment, lingkungan. HSE Plan adalah dokumen strategis yang berisi 1. Identifikasi bahaya, 2. Penilaian risiko, 3. Prosedur kerja aman, 4. Sistem tanggap darurat, 5. Program pelatihan. Di Indonesia, prinsip keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Namun, memiliki dokumen saja tidak cukup. Kunci utamanya adalah implementasi, terutama untuk karyawan baru. Tantangan penerapan HSE untuk karyawan baru. Beberapa tantangan utama. 1. Overload informasi. Overload informasi adalah kondisi ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu bersamaan sehingga sulit untuk dipahami, diproses, atau diambil keputusan secara efektif. Alih-alih membantu, informasi yang berlebihan justru membuat seseorang menjadi bingung, stres, dan berpotensi melakukan kesalahan. Dalam konteks kerja, khususnya HSE, overload informasi sering terjadi saat karyawan baru menerima banyak materi sekaligus, seperti SOP, prosedur keselamatan, penggunaan APD, hingga aturan area kerja, tanpa penyederhanaan atau prioritas. Akibatnya, informasi penting bisa terlewat atau tidak benar-benar dipahami. Ciri-ciri overload informasi: sulit fokus atau cepat lupa, bingung menentukan prioritas, merasa kewalahan saat menerima instruksi, pengambilan keputusan menjadi lambat atau salah. Dampak dalam HSE: salah memahami prosedur kerja, tidak patuh terhadap aturan keselamatan, meningkatkan risiko kecelakaan kerja. 2. Tekanan adaptasi. Tekanan adaptasi adalah kondisi ketika seseorang merasa tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan tuntutan baru dalam waktu singkat. Situasi ini sering dialami oleh karyawan baru yang harus memahami budaya kerja, tugas, serta standar keselamatan, HSE, sekaligus. Dalam lingkungan kerja, tekanan ini muncul karena adanya ekspektasi untuk cepat bisa, tidak melakukan kesalahan,
dan mampu mengikuti ritme kerja tim. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan adaptasi bisa memengaruhi kinerja, konsentrasi, bahkan keselamatan kerja. Ciri-ciri tekanan adaptasi: merasa cemas atau takut melakukan kesalahan, kurang percaya diri saat bekerja, terburu-buru dalam menyelesaikan tugas, sulit bertanya atau berkomunikasi dengan tim. Dampak dalam HSE: mengabaikan prosedur keselamatan karena ingin terlihat cepat atau mampu, tidak menggunakan APD dengan benar, enggan bertanya saat tidak memahami risiko kerja, meningkatkan potensi kecelakaan kerja. 3. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri adalah kondisi ketika seseorang meragukan kemampuan dirinya sendiri dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan. Dalam dunia kerja, terutama bagi karyawan baru, hal ini sering muncul karena belum memiliki pengalaman, belum memahami lingkungan kerja, atau takut melakukan kesalahan. Perasaan ini bisa membuat seseorang menjadi ragu-ragu, pasif, dan tidak berani bertindak, meskipun sebenarnya ia mampu. Jika dibiarkan, kurang percaya diri dapat menghambat proses belajar dan berpotensi menimbulkan risiko, terutama dalam aspek keselamatan kerja, HSE. Ciri-ciri kurang percaya diri: ragu saat menjalankan tugas, takut mencoba hal baru, enggan bertanya atau menyampaikan pendapat, sering bergantung pada orang lain. Dampak dalam HSE: tidak berani menegur kondisi tidak aman, ragu menggunakan alat atau mengikuti prosedur dengan benar, lambat merespons situasi darurat, berpotensi melakukan kesalahan karena kurang yakin. 4. Budaya lama yang kurang baik. Budaya lama yang kurang baik adalah kebiasaan atau cara kerja yang sudah berlangsung lama di lingkungan kerja, tetapi tidak sesuai dengan standar keselamatan, HSE, atau praktik kerja yang benar. Karena sudah dianggap biasa, perilaku ini sering tidak disadari sebagai masalah, bahkan diturunkan ke karyawan baru. Dalam banyak kasus, karyawan baru cenderung mengikuti kebiasaan senior tanpa mempertanyakan apakah cara tersebut aman atau tidak. Inilah yang membuat budaya lama yang salah terus berulang dan sulit diperbaiki. Contoh budaya lama yang kurang baik: tidak menggunakan APD karena dianggap tidak nyaman, mengabaikan prosedur kerja demi kecepatan, menganggap risiko kecil sebagai hal biasa, tidak melaporkan nirmis atau kondisi tidak aman. Dampak dalam HSE: meningkatkan risiko kecelakaan kerja, menurunkan kepatuhan terhadap SOP, menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman, menghambat penerapan budaya keselamatan yang baik. Ciri-ciri budaya ini masih ada. Kalimat seperti, "sudah biasa begini," atau "aman kok." Tidak ada teguran saat terjadi pelanggaran. Karyawan baru meniru kebiasaan yang salah. Sepuluh tips penerapan HSE Plan untuk karyawan baru. 1. Safety Induction yang interaktif. Safety Induction interaktif merupakan kegiatan orientasi awal bagi pekerja baru atau tamu proyek yang menggabungkan edukasi, simulasi, dan partisipasi langsung.
Tujuannya adalah memastikan setiap individu memahami potensi bahaya, prosedur keselamatan, serta tindakan darurat dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Pendekatan ini biasanya mencakup visual multimedia, penggunaan video, animasi 3D, atau gambar situasi kerja nyata agar lebih realistis. Simulasi langsung, praktik penggunaan APD, helm, harness, DLL, atau simulasi evakuasi. Diskusi tanya jawab, peserta diajak berpikir dan berbagi pengalaman. Studi kasus, contoh kejadian kecelakaan kerja untuk dianalisis bersama. Game, kuis interaktif, untuk menguji pemahaman dengan cara yang menyenangkan. Role play, peserta memerankan situasi berbahaya dan cara penanganannya. Ciri utama safety induction interaktif. Peserta aktif terlibat, bukan hanya mendengar. Materi lebih mudah diingat karena berbasis pengalaman. Meningkatkan kesadaran risiko, risk awareness. Membentuk budaya keselamatan kerja yang positif sejak awal. Hasil yang diharapkan, pekerja tidak hanya tahu aturan, tetapi juga paham, peduli, dan mampu bertindak aman dalam kondisi nyata di lapangan. Body system. Body system adalah metode kerja berpasangan di mana dua orang saling mendampingi, mengawasi, dan membantu satu sama lain untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, benar, dan sesuai prosedur. Dalam konteks keselamatan kerja, safety, body system digunakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dengan memastikan tidak ada pekerja yang bekerja sendirian, terutama pada pekerjaan berbahaya seperti di ketinggian, ruang terbatas, atau area berisiko tinggi. Cara kerja body system. Setiap pekerja memiliki body, rekan pasangan kerja. Keduanya saling mengecek kondisi fisik, alat kerja, dan APD sebelum mulai bekerja. Selama bekerja, mereka saling mengawasi tindakan dan kondisi sekitar. Jika terjadi kondisi tidak aman atau darurat, body dapat segera memberikan bantuan atau melapor. Peran dalam body system. Body, mengawasi, mengingatkan, dan siap membantu. Worker, bekerja sesuai prosedur sambil tetap memperhatikan body. Sering juga ada supervisor yang memastikan sistem berjalan dengan baik. Manfaat body system. Meningkatkan kesadaran keselamatan. Mengurangi human error. Mempercepat respon darurat. Membangun kerja sama tim dan komunikasi. Memberikan rasa aman bagi pekerja. Contoh penerapan. Pekerja di ruang terbatas, confined space, selalu diawasi oleh body di luar. Pekerja di ketinggian saling mengecek pengaman, safety harness. Pekerja baru didampingi pekerja berpengalaman. 3. Simulasi nyata, bukan hanya teori. Simulasi nyata, bukan hanya teori, adalah metode pelatihan yang menekankan praktik langsung dalam kondisi yang menyerupai situasi kerja sebenarnya, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata di lapangan. Dalam konteks keselamatan kerja, pendekatan ini digunakan untuk membangun kesiapan, refleks, dan kepercayaan diri saat menghadapi potensi bahaya atau keadaan darurat. Ciri utama simulasi nyata. Menggunakan setting yang mirip kondisi kerja asli. Alat,
lokasi, dan skenario. Peserta langsung melakukan tindakan, bukan hanya mendengar penjelasan. Ada skenario kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, atau kondisi tidak aman. Melibatkan emosi dan tekanan ringan agar mendekati situasi sebenarnya. Diakhiri dengan evaluasi dan pembelajaran, debriefing. Contoh penerapan. Simulasi evakuasi darurat di area proyek. Praktik penggunaan APD secara langsung, helm, harness, alat pemadam. Latihan penanganan korban kecelakaan kerja. Simulasi bekerja di ketinggian atau ruang terbatas dengan pengawasan. Drill kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan, APAR. Manfaat simulasi nyata. Meningkatkan pemahaman praktis, bukan sekadar teori. Membentuk kebiasaan kerja aman. Melatih respon cepat dalam kondisi darurat. Mengurangi kepanikan saat kejadian nyata. Meningkatkan kepercayaan diri pekerja. Perbedaan dengan teori. Teori hanya menjelaskan apa dan mengapa. Simulasi nyata melatih bagaimana melakukan. 4. Fokus pada 5 risiko utama area kerja. Fokus pada 5 risiko utama area kerja adalah pendekatan keselamatan yang menitik beratkan pada identifikasi dan pengendalian 5 bahaya paling kritis di suatu area kerja. Tujuannya agar pekerja tidak kewalahan dengan terlalu banyak informasi, tetapi benar-benar memahami dan waspada terhadap risiko yang paling sering menyebabkan kecelakaan serius. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam safety induction, toolbox meeting, maupun briefing harian agar pesan keselamatan menjadi lebih sederhana, jelas, dan mudah diingat. Karakteristik utama. Menyederhanakan banyak potensi bahaya menjadi 5 prioritas utama. Dipilih berdasarkan tingkat risiko tertinggi, frekuensi dan dampak. Disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kondisi lokasi. Disampaikan secara visual, singkat, dan berulang. Contoh 5 risiko utama di area proyek. Jatuh dari ketinggian, pekerjaan di scaffolding, tangga, atap. Tertimpau kejatuhan benda, material, alat, kren. Tersandung terpeleset, area licin, berantakan. Terjepit tertabrak alat berat. Paparan listrik atau energi berbahaya. Cara penerapan. Menampilkan 5 risiko utama di papan informasi atau area masuk proyek. Menjelaskan setiap risiko dengan contoh nyata di lokasi. Mengaitkan dengan APD dan prosedur yang wajib dipatuhi. Mengingatkan secara rutin dalam briefing sebelum kerja. Menggunakan gambar, ikon, atau simulasi agar lebih mudah dipahami. Manfaat. Meningkatkan fokus dan kesadaran pekerja. Mempermudah pekerja baru memahami bahaya utama. Mengurangi kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. Membantu membangun budaya keselamatan yang konsisten. 5. Evaluasi mingguan selama 3 bulan pertama. Evaluasi mingguan selama 3 bulan pertama adalah proses pemantauan dan penilaian rutin yang dilakukan setiap minggu terhadap pekerja baru atau tim proyek, dengan tujuan memastikan mereka beradaptasi dengan baik, bekerja sesuai standar, dan menerapkan keselamatan kerja secara konsisten sejak awal masa kerja.
Periode 3 bulan pertama, masa awal kerja, dianggap krusial karena pada fase ini pekerja masih belajar, menyesuaikan diri, dan berpotensi melakukan kesalahan yang dapat berdampak pada keselamatan maupun produktivitas. Ciri utama evaluasi ini dilakukan setiap minggu secara terjadwal. Fokus pada perkembangan perilaku, keterampilan, dan kepatuhan terhadap prosedur. Bersifat dua arah, penilaian dan umpan balik. Lebih menekankan pembinaan daripada penilaian semata. Aspek yang dievaluasi: keselamatan kerja, kepatuhan penggunaan APD, kesadaran risiko, pemahaman tugas dan prosedur kerja, kualitas pekerjaan, disiplin dan kehadiran, kemampuan beradaptasi dan komunikasi tim, metode pelaksanaan, observasi langsung di lapangan, diskusi singkat antara pekerja dan supervisor, checklist atau form penilaian sederhana, pemberian masukan, feedback, yang spesifik dan konstruktif. Penetapan target perbaikan untuk minggu berikutnya. Manfaat: mengidentifikasi masalah sejak dini sebelum menjadi risiko besar. Membantu pekerja belajar lebih cepat dan tepat. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Membangun komunikasi yang baik antara pekerja dan atasan. Mendukung terbentuknya kebiasaan kerja yang aman dan produktif. 6. Bangun budaya bertanya. Bangun budaya bertanya adalah upaya menciptakan lingkungan kerja di mana setiap orang merasa aman, didorong, dan terbiasa untuk bertanya ketika tidak memahami sesuatu, menemukan potensi bahaya, atau melihat hal yang tidak sesuai prosedur. Dalam konteks keselamatan dan proyek, budaya ini sangat penting karena banyak kecelakaan terjadi akibat asumsi, ragu bertanya, atau takut dianggap tidak kompeten. Ciri utama budaya bertanya: pekerja tidak takut bertanya atau mengungkapkan keraguan. Atasan dan senior terbuka dan menghargai pertanyaan. Tidak ada budaya menyalahkan, no blame culture. Pertanyaan dianggap sebagai bagian dari kepedulian terhadap keselamatan. Tujuan: mengurangi kesalahan akibat miskomunikasi. Meningkatkan pemahaman terhadap pekerjaan dan risiko. Mendorong keterlibatan aktif pekerja. Membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan transparan. Contoh penerapan: memberi waktu khusus untuk tanya jawab saat briefing atau toolbox meeting. Mendorong pekerja baru untuk bertanya sebelum mulai bekerja. Mengapresiasi pertanyaan, bukan mengabaikan atau menertawakan. Menggunakan kalimat terbuka seperti, "Ada yang belum jelas?" atau "Menurut kalian, apa risikonya?" Senior aktif mengajak diskusi, bukan hanya memberi instruksi. Peran penting: supervisor, menciptakan suasana aman untuk bertanya. Pekerja senior, menjadi contoh dengan bersikap terbuka. Pekerja baru, aktif mencari kejelasan sebelum bertindak. Manfaat: mencegah tindakan berisiko akibat ketidaktahuan. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keselamatan. Memperkuat komunikasi tim. Membantu menemukan potensi bahaya lebih cepat. 7. Gunakan visual reminder.
Gunakan visual reminder adalah pendekatan keselamatan kerja yang memanfaatkan media visual untuk mengingatkan pekerja secara terus-menerus tentang potensi bahaya, aturan, dan tindakan aman di area kerja. Tujuannya adalah agar pesan keselamatan tidak hanya disampaikan sekali, misalnya saat briefing, tetapi selalu terlihat dan mudah diingat selama aktivitas kerja berlangsung. Ciri utama visual reminder disampaikan dalam bentuk gambar, ikon, warna, atau simbol. Bersifat singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ditempatkan di titik strategis, area kerja, jalur masuk, dekat alat. Dapat dipahami dengan cepat tanpa perlu membaca panjang. Contoh bentuk visual reminder. Poster penggunaan APD, helm, sepatu safety, rompi. Rambu peringatan bahaya, listrik, jatuh, alat berat. Warna penanda area, kuning untuk waspada, merah untuk bahaya. Stiker atau tanda di alat kerja. Banner, ingat keselamatan di area proyek. Cara penerapan yang efektif. Gunakan desain yang menarik dan kontras agar mudah terlihat. Sesuaikan visual dengan risiko spesifik di lokasi. Letakkan di area yang sering dilewati pekerja. Perbarui secara berkala agar tidak diabaikan, tidak terbiasa melihat. Kombinasikan dengan briefing dan pengawasan langsung. Manfaat: membantu pekerja mengingat risiko secara cepat. Mengurangi ketergantungan pada instruksi lisan. Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Efektif untuk pekerja dengan berbagai latar belakang bahasa. Membentuk kebiasaan kerja aman secara konsisten. Delapan, monitoring psikologis. Monitoring psikologis adalah proses pemantauan kondisi mental, emosional, dan kesejahteraan pekerja secara berkala untuk memastikan mereka tetap fokus, stabil, dan mampu bekerja dengan aman. Dalam lingkungan kerja, terutama proyek dengan tekanan tinggi, kondisi psikologis sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, konsentrasi, dan perilaku keselamatan. Pekerja yang stres, lelah, atau tertekan lebih berisiko melakukan kesalahan. Ciri utama monitoring psikologis. Dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Fokus pada kondisi mental, bukan hanya fisik. Bersifat preventif, pencegahan, bukan hanya saat masalah muncul. Mengutamakan kerahasiaan dan kepercayaan. Aspek yang dipantau. Tingkat stres dan tekanan kerja. Kelelahan, fatigue, dan beban kerja. Kondisi emosi, cemas, marah, tidak fokus. Motivasi dan semangat kerja. Interaksi sosial dan hubungan tim. Metode pelaksanaan. Observasi perilaku di lapangan oleh supervisor. Percakapan santai atau check-in rutin, one-on-one. Kuesioner sederhana atau survei singkat. Program konseling atau dukungan psikologis. Sistem pelaporan jika pekerja merasa tidak dalam kondisi aman untuk bekerja. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Penurunan konsentrasi atau sering melakukan kesalahan. Mudah marah atau menarik diri dari tim. Terlihat lelah berlebihan atau tidak bersemangat. Perubahan perilaku yang signifikan.
Manfaat: mencegah kecelakaan akibat human error, meningkatkan kesejahteraan pekerja, membantu deteksi dini masalah mental, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, membangun lingkungan kerja yang lebih peduli dan suportif. 9. Libatkan karyawan baru dalam Safety Talk. Libatkan karyawan baru dalam Safety Talk adalah pendekatan yang mendorong pekerja baru untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi keselamatan, bukan hanya menjadi pendengar. Tujuannya agar mereka lebih cepat memahami risiko kerja, merasa dihargai, dan berani menyampaikan pendapat sejak awal. Safety Talk, Toolbox Meeting, biasanya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Dengan melibatkan karyawan baru, kegiatan ini menjadi lebih interaktif, relevan, dan membangun budaya keselamatan yang inklusif. Bentuk keterlibatan karyawan baru: diminta membaca atau menyampaikan poin safety sederhana, berbagi pengalaman sebelumnya, jika ada, terkait keselamatan, menjawab pertanyaan ringan tentang risiko kerja, mengidentifikasi potensi bahaya di area kerja, ikut dalam diskusi atau simulasi singkat. Tujuan: meningkatkan kepercayaan diri pekerja baru, memastikan mereka benar-benar memahami materi safety, mendorong budaya komunikasi terbuka sejak awal, mengurangi rasa canggung atau takut berbicara. Peran supervisor: memberikan kesempatan bicara secara bertahap dan tidak memaksa, menciptakan suasana yang aman dan tidak menghakimi, memberikan apresiasi atas partisipasi, sekecil apapun, membimbing jika ada jawaban yang kurang tepat. Manfaat: pekerja baru lebih cepat beradaptasi dengan budaya keselamatan, meningkatkan kesadaran risiko sejak hari pertama, membantu membangun tim yang komunikatif dan peduli, mengurangi potensi kesalahan karena kurang pemahaman. 10. Audit adaptasi HSE. Audit adaptasi HSE adalah proses penilaian sistematis untuk memastikan bahwa pekerja, terutama yang baru atau yang berpindah area kerja, telah beradaptasi dengan standar Health, Safety, and Environment (HSE), serta mampu menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Fokus utama audit ini bukan hanya pada kepatuhan administratif, tetapi pada perilaku nyata di lapangan, sejauh mana individu memahami risiko dan bekerja dengan aman sesuai prosedur. Ciri utama audit adaptasi HSE. Studi kasus. Sebuah perusahaan manufaktur mengalami 60% kecelakaan berasal dari pekerja baru setelah menerapkan body system, induktion interaktif, evaluasi 90 hari. Angka kecelakaan turun signifikan dalam 6 bulan. Pelajaran HSE Plan harus hidup, bukan hanya dokumen. Karyawan baru adalah aset. Tapi tanpa perlindungan yang tepat, mereka juga paling rentan. HSE Plan bukan hanya formalitas onboarding. Itu adalah investasi keselamatan jangka panjang. Jika kita membentuk budaya aman sejak hari pertama, maka kita membentuk pekerja yang selamat seumur karirnya. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan HSE untuk karyawan baru?
Tulis di komentar. Like dan subscribe video ini jika Anda peduli keselamatan. Bagikan ke HR, supervisor, dan tim HSE Anda. Karena keselamatan dimulai dari hari pertama. Terima kasih.